jawab sudah. Malam-malam berganti, bulan pun tak sembunyi. Akhirnya kau kembali menepati janji, melanjutkan cerita cinta yang sempat tertunda. Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Halo, kembali lagi bersama saya Ruby Herman di program Rahasia Investasi Sukses. Nah, kali ini kita mau ngobrol sama musisi, artis, talent, dan juga seorang, lu bikin videografi ya? Iya. Yes, please welcome ada Moray. Moray. Siap. Nah, mungkin boleh perkenalan diri dulu nih bro Moray, silakan. Halo teman-teman, nama saya Moray. Di sini saya diundang sama Mas Ruby. Kita ngobrol-ngobrol aja. Yes, kemarin perform Iya. di Safari Bazaar. Dan banyak cewek-cewek yang wah gitu loh. Siapakah dia? Nah, makanya itu kita mau ngobrol lebih dekat nih Bro Moray. Siap. Lu gimana nih awal mulai bisa terjun ke dunia entertainment ya? Awal mulanya, sebenarnya itu salah satu hobi dari kecil. Hobi dari kecil ya? Hobi dari kecil. Aman ya? Audio aman ya? Audio gue gini dulu ya, biar oke, Oke, sip. siap. Hobi dari kecil, akhirnya prosesnya bisa sampai sebenarnya. Tapi ya baby step gitu, nggak langsung. Baby step ya, nggak Karena langsung ya. memang itu proses itu melalui apa ya? Dari latihan terus kenal sama orang, akhirnya bisa sampailah di step ini gitu loh. Nggak, lu kapan lu taunya bahwa kayaknya gue cocok di dunia entertainment nih? Tapi kan kalau dari perawakannya lu banget ini udah entertaining banget gitu kan ya? Itu cuman ini sih, nggak tahu diri aja modal. Oh gitu ya? Percaya diri sih, percaya Percaya diri. diri. Cuman emang awalnya kan pasti banyak hal yang akhirnya kita tahu nih, gue tahu kalau misalkan ini layak apa belum ya gitu kan. Itu evaluasi diri sih awalnya gitu. Cuman akhirnya dibantu sama teman untuk saling support dan lain. Akhirnya dilatih. Ya tujuannya untuk berkembang sih, lebih berkembang lagi gitu. Tujuannya dari awal tuh mikir cuman senang nyanyi. Terus pengen ditonton sama orang gitu kan. Terus lebih ke pengen punya karya sendiri sih kayak gitu. Lebih pengen punya karya sendiri. Nah, abis itu lu nyanyi duluan atau bikin lagu duluan nih? Kalau dulu nyanyi dulu sih. Nyanyi dulu ya? Nyanyi, kalau dulu zaman sekolah tuh di acara pensi-pensi, terus acara porseni ya kan. Betul, lu udah main musik juga nih ya? Iya, dulu awal main musik itu sebenarnya bukan nyanyi, tapi dulu main drum. Bisa-bisaan main drum. Oh, main drum. Awalnya main drum. Main drum. Iya. Habis itu juga ya belum karena nyanyi, karena pas akhirnya nyanyi itu karena vokalisnya waktu itu nggak ada. Terus ada yang bisa main drum juga, ya udah deh gue nyanyi gitu. Nyanyi. Sebenarnya dari awal cuma mau main musik aja, nggak tahu ada di posisi mana gitu. Itu waktu lu SMP, SMA tadi? Itu SMP. Akhirnya dari drum Dari drum pindah ke nyanyi. Itu cepet kok, setahun lah kayaknya. Karena lebih dekat ke penonton kali ya? Enggak juga. Waktu itu posisinya nggak ada soalnya. Posisi nggak ada? Yang paling pede waktu itu, ya udah deh gue deh gitu. Ya kan. Oke. Berani nyanyi. Ya udah, abis itu nggak tahu tuh nyanyi benar atau enggak pada saat itu. Tapi menikmati ya di panggung gitu Lumayan. kan? Cuman demam panggung awal-awal tuh Awal parah. demam panggung. Akhirnya lama-kelamaan ya dikoreksi sama temen, disuruh untuk lebih oke lagi. Iya. Ya udah, akhirnya sampai sekarang. Sampai sekarang nih. Nah, akhirnya lu bikin karya Yes. lagu ciptaan lu sendiri nih ya? Iya, awal-awal sih pernah bikin sendiri, cuman layak tidaknya kan waktu itu ya gimana tim bandnya ini kan, ini oke atau enggak. Ya awal nyoba, akhirnya direkam secara mandiri, waktu itu masih sewa rental studio dan lain-lain. Ya sempat rilis, terus gonta-ganti format gitu kan, personil, sampai akhirnya sekarang formatnya solo gitu kan. Oh, malah jadi solo ya? Karena dulu emang pengennya ngeband. Makanya pun konsep sekarang solo tetap kelihatannya kayak band sih rasanya gitu. Iya. Sosok lu udah kayak band banget gitu kan ya? Iya, karena emang ada perpaduan siapa? Elo gitu ya? Elo. Pirsa gitu ya? Kan lu katanya, waduh, tahu bisa dilirik Dewa gitu.
Amin, amin. Akhirnya jadi lu solo dan Ya. lu ciptain lagu juga nih. Kita lagu juga, cuman untuk yang format solo ini memang ada beberapa campur tangan produser, campur tangan teman-teman songwriter sih. Oh, campur tangan itu ya. Nah, akhirnya dari kayak gini lu jadi mulai aktif nih. Yep. Mulai aktif untuk melakukan namanya ya tadi ya bikin konten. Sana sebagai penyanyi lah ya. Sebagai penyanyi, ya. Nah, terus lu juga sambil bikin videografi. Gimana tuh? Itu sebenarnya waktu itu juga sama. Waktu era tahun berapa ya, 2017 atau 18 itu sempat vakum main musik. Kenal sama dunia foto dan videografi. Dari situ tujuannya cuma mau explore skill apakah ada atau enggak gitu. Nggak taunya malah jadi sumber rezeki juga di situ. Gitu ya? Yes. Malah jadi sumber rezeki ya? Wah, ini nih. Iya. Iya, jadi kayak mungkin taste-nya bisa sampai ke beberapa pihak yang akhirnya gue oke sih sama pengambilan gambar, sama konsep dan lain ya. At the end ini semua jadi kayak sebuah sebuah production house yang memang akhirnya bisa gue create sendiri gitu. Itu lu create sendiri di production house. Namanya apa production house? Lahan Seni. Lahan Seni. Iya. Lahan Seni ya. Wow, keren juga ya, Lahan Seni ya. Nah, jadi yang gue tahu ini kan lu lagi create juga nih. Yes. Create, ada artis juga gitu Ada ya. artis juga. Gue sebut ya langsung ya. Boleh. Sigit Bass Jam. Woi. Baru-baru ini ya. Baru-baru ini. Sigit Bass Jam. Jadi lu pembuatan semua. Video, musik videonya itu kebetulan gue yang Storyboard apa Yes. semua. Wah, mantap ya. Sebelum Sigit Bass Jam ada lagi yang lain? Ada beberapa. Kayak dulu kan nggak condong ke director kayak sekarang. Dulu masih kayak tim editor atau tim dalam bentuk as a team production gitu. Sempat ikut Rewind Indonesia pada saat itu ya. YouTube Rewind gitu Yes, ya? dalam timnya sebagai production manager, terus juga sempat menjadi editor beberapa musik video. YouTube Rewind ini yang 2020. yang ada si Reza Arab segala macam bla bla bla. Kemarin ada juga, cuman dia sebagai si Chandra Liao siapa gitu ya. Wah, mantep dong ya. Yes. Ketemu akal semua ya. Kreator semua. Kreator ya. Wah, emang cocok yang dunia lu ya. Ya, kebetulan ya. Jadi Lahan Seni ikut bagian di situ juga. As a personal. As a personal. Yes. Oke. Iya. Nah, terus berkembang tuh banyak. Sampai akhirnya ya sekarang terima order aja gitu. Kalau dulu kan masih kayak kita bikin sesuatu yang sifatnya project atau sifatnya tuh kayak karya idealis, akhirnya kemakan sama beberapa pihak. Gue mau dong bikinin gue something bla 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 gitu kan. Ya udah sekarang lebih ke bisnis sih sifatnya. Wah, buat teman-teman yang mau jadi artis ya atau mau bikin video klip ya. Apa aja yang lo layanin? Video klip terus apa lagi? Video klip sebenarnya ini yang sifatnya entertain bisa digarap sih gitu kan, karena lumayan punya tim yang dimana tuh tim itu bisa gue hire sesuai kebutuhan gitu kan. Jadi kan memang benar. Kalau kebutuhannya apa nih, misalkan kita bikin web series atau short movie gitu ya, kita provide itu gitu. Wih, ini pas nih. Coba tahu kan teman-teman pengen bikin web series kan? Atau bikin profil biografi ya? Jadi web series. Bisa juga ya. Kan ada tuh ya kan? Kan banyak juga kan. Nah mungkin ya bisa hubungin lo nih ya. Lahan Seni. Wah. Nah ini kita juga di Permata Hijau Suite dan kemarin Sigit di sini salah satu scene nih. Jadi asik nih lu lihat ya tempatnya. Ini thank you banget buat Permata Hijau Suite terutama sudah mau support gitu kan. Pasti support fasilitas ya kan. Jadi memang nanti bakal tayang di bulan ini, bulan Juli ya. Bulan Juli, akhir bulan Juli ini. Yes. Pasti bikin penasaran dan lu juga bisa mau pakai bikin web series atau mau bikin video klip dari sini bisa kolaborasi gitu. Bisa ya? Bisa dong, bisa banget. Disaksinya nih. Iya. Kan ada gue ngomong, jadi disaksikan, ya kan? Ada building manajemen kita juga. Siap. Jadi bisa banget teman-teman. Jadi bisa banget bro. Jadi bisa ya kan? Karena ya tadi ini jadi hub lah. Jadi hub, jadi bisa berkreasi dan lain-lain. Kita dukung juga. Siap. Karena anak yang seniman apa gitu kan. Apalagi sini kan eksis jadi bagus ya. Instagramable kalau saya ini ya. Oke, nextnya lu ngapain aja nih bro? Nextnya, ini kan sebenarnya baru mulai
main TikTok sebenarnya. Main TikTok. Sebelumnya kan hanya penonton, hanya seorang riset aja untuk memenuhi kebutuhan kerjaan kan. Iya, iya. Tren apa yang lagi bagus, terus konten-konten apa yang lagi naik. Iya, Akhirnya kita implementasikan atau kita modifikasi Iya. untuk kebutuhan beberapa kerjaan gitu. Nah, akhirnya per kemarin sebelum Lebaran atau iya pas Lebaran tahun ini mau mencoba meng-create konten untuk personal sendiri. Oke. Jadi memang baru banget kalau untuk meng-create konten ya. Sebelumnya kan hanya mirroring kayak konten cover atau konten rilisan itu kita mirroring aja, Iya. kita post gitu kan. Tapi untuk yang ini di-create sendiri itu nama kontennya satu kata jadi lagu. Satu kata jadi lagu. Iya. Wih. Jadi gimana tuh satu kata jadi Jadi lagu? kayak misalkan kita mau ngambil tema apa nih awal-awal misalnya tema mantan gitu kan. Nah kita cari stranger nih, cari stranger 4 orang lah gitu, Iya. maksimal 4 orang. Satu kata buat mantan, misalnya dijawab misalkan sakit, Waduh, gitu ya. iya, iya, atau sakit. apa? Ada 4 kata, Heeh. terus akhirnya kita jadiin ini lirik seutuhnya. Wih, jadi lagu tuh. Ya, akhirnya jadi lagu. Jadi lagu gitu, jadi jadi lirik lagu. seutuhnya ya. Dari 4 kata tadi ya, Iya. dari tema itu. Oh. Itu ada di konten personal gue di Mora underscore. More underscore. TikToknya ya, itu TikTok khusus ya? TikTok sih di Mora underscore. Heeh. Nanti boleh dicek. Biasanya sih pas ending lagunya tuh dan hasilnya itu cuma untuk bagian rap aja. Oh, iya iya. Nextnya iya. Heeh. rencana mau bikin mini album lagunya itu based on TikTok, gitu loh. Nah, Lu tahu aja ya apa yang lagi hype ya? lagi hype. Jadi Iya, iya. karena itu kemakan alhamdulillahnya, Iya, iya. pada nanyain full songnya mana. Oh, iya, gimana. bikin penasaran Bikin ya. penasaran Iya, karena iya. banyak beragam tema di konten TikTok itu, jadinya kayak ada yang mulai dari tema strict parent, Iya. broken home, macam-macam. iya, Jadi iya, memang iya. dari situ kita mau create mini album. Ya insya Allah sebulan atau 2 bulan lagi udah mesti rilis sih. Tahu Biar masih pangsa hangat. pasar ya. Cocok ya. Ya Gen Z, milenial kan. Wah, iya iya iya. Wow. Bro, boleh share nih kan sekarang di tengah kompetisi malah lu karena gue juga banyak tahu kan artis-artis kemarin apalagi tuh di podcastnya Om Deddy kan. Oke. Banyak artis kalau nggak bisa eksis akhirnya hilang. Nggak dipakai lagi ya. Iya. Tapi lu tetap berkarya terus nih, ya kan di Iya. TikTok apa. Mungkin lu boleh share nggak buat teman-teman semua nih istilah kata etos kerja lu. Ya kan kasih tips nih dan menurut gue jadi kayak rahasia sukses lu. Silakan. Iya. Sebenarnya kita kan cuman musuh terbesar itu adalah malas ya sebenarnya. Dalam banget Ya ya, kan? bener-bener. Musuh terbesar itu malas. Jadi kayak kita tuh hanya akhirnya tuh kemakan waktu sama apa yang kita tonton. Kadang main TikTok nggak berasa tiba-tiba udah ganti hari besok. Iya ganti iya. hari besok. Karena kayak enjoyan Iya. itu ya nontonnya doang ya. Karena kalau misalnya menjadi pelaku industri atau entertain itu pilihannya 2, mau jadi yang ditonton atau mau nonton gitu kan. Mau jadi yang Iya. ditonton Iya. atau mau nonton? Atau Iya, mau iya, nonton iya. aja gitu. Akhirnya kalau misalnya kita mau jadi yang ditonton, berarti kita harus create dong something. Yes, that's Makanya right. polanya tuh ada 3 kalau di format Nah, gitu. ini nih. Ya kan, pola ada Oke. 3. Bikin, Bikin, habis itu evaluasi, evaluasi, terus perbaiki, perbaiki, repeat, bikin lagi. ulang lagi gitu Ulang ya? lagi, terus Bikin, saja. Evaluasi, perbaiki. perbaiki. Wah, bikin. Terus repeat lagi, bikin lagi. Jadi setelah kita bikin BEP, kan, BEP ya. Iya, iya. Bikin evaluasi ini. Wah, itu ya. Jadi Bro. kita harus bikin dulu sesuatu. Iya, bikin dulu. Yang dimana kita nanti bakal tahu ini kurangnya di mana. Iya, Setelah itu kita evaluasi dong. Evaluasi betul. Setelah evaluasi kita perbaiki yang kurang tadi. Akhirnya kita bikin lagi. Wah. Yang lebih bagus. Jadi kualitas, kuantitas itu bakal terus running beriringan gitu. Berikan ya. Wah, bener banget. Waduh, Morai. Thank you so much Siap, nih udah sama-sama. berbagi. Nah, lu juga katanya punya single kan? Iya punya. Atau tadi yang jadi mini album tadi? Apa Di album? luar itu. Di luar itu? Itu kemarin baru-baru ini memang rilis di akhir tahun kemarin, cuman baru dipromokan di awal tahun ini. Itu dulu kemarin itu sebenarnya rilisnya tuh di NFT musik. Oh, NFT. Iya, Widih, NFT. Karena zaman NFT yang Udah mulai gitu ya. digitalisasi tinggi. Yes. Ya, terus juga apa namanya dunia digital berkembang, cuman mungkin belum hype di era sekarang. Mungkin next year atau berapa tahun ke depan itu baru hype. kan bikin evaluasi perbaiki. Di BM tadi ya. Iya. Wah, mantap. Karena Tadi judulnya apa tadi judulnya? Yang mana nih? Yang tadi bilang yang lu Single. punya single. Single judulnya Hingga Semua Terlewati. Hingga semua lewati. Nanti gua stripin di sini ya. Iya, boleh. Gitu ya, pomoin ya. Iya, iya. Oke, thank you so much ya Morai. Sama-sama. Sukses ya, all the best ya kan. Yep.
Pokoknya seperti yang gue bilang, ya. bisa pakai sini. Boleh. Oke teman-teman, thank you so banget much nih udah nonton teman-teman. Pokoknya asik banget kita dukung nih Ah. para pelaku di dunia entertainment kan pastinya karena menghibur ya kan, dan juga sukses terus buat Morai ya kan, masih muda, keren, berbakat ya kan. Teman-teman bisa simak IG-nya ataupun TikTok ya tadi ya. Nanti gua kasih di description ya, Siap, biar nggak salah klik. Kalau mau order, mau bikin lagu, mau bikin video, lagu, nih yang bikin lagu ada orangnya. Oh, ada orangnya, Iya, itu ya. Oh, ini iya. musik produser saya Oh, nih. musik produser. namanya Ntar gua Kenny. kasih fotonya ya di sini. Oke, sekali lagi sukses, Morai. All the best ya. Demikian teman-teman bincang saya kali ini. Oke. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa next episode. Saya Ruby Arman dari Pematai Josit. Bye-bye. Bye-bye.